Jujur aja lur, pas riset kasus ini banyak salahnya. Karena judul beritanya benar-benar membanggongkan banget. Bukannya nggak mau menghargai keluarga korbannya. Tapi dari judulnya ini emang kacau banget sih. Seperti apa yang udah diberitain di media sosial. Bahkan saking terkenalnya kasus ini ya, beritanya sampai ke media asing loh. Sebenarnya kasus ini cuma karena kesalahpahaman aja sih. Gara-gara nggak mau nyari buktinya dulu. Gimana ceritanya? Pantangin terus ya lur. Sebelum lanjut ada berita penting banget nih lur. Kalau AA upload di hari Rabu, Sabtu dan Minggu jam 2 siang jika nggak ada halangannya. Dan jangan lupa like, share, subscribe, serta nyalain tombol lonceng notifikasi ke semuanya. Biar kalau ada video baru, kalian bakal termotivasi nih klik video AA yang suka gibah ini. Nggak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Di sebuah daerah Probolinggo, hiduplah sepasang kekasih bernama Barsa dan Jumantri. Kedekatan mereka udah terjalin dari semasa duduk di bangku SMA. Benih-benih cinta mereka mengalir deras saat pertama kali bertemu sebagai kakak kelas dan adik kelas. Barsa, yang merupakan seorang laki-laki perkasa, langsung menyatakan cintanya terhadap pujaan hatinya, yaitu Jumantri, untuk berjanji mengikat tali jalinan cinta. Kisah cinta mereka berlanjut ke pelaminan untuk bersumpah seumur hidup dan saling menemani hingga hari tua nanti. Namun sayangnya semua kebahagiaan itu harus berubah menjadi malapetaka, di mana saat malam pertama tiba, Jumantri ditemukan kehilangan nyawanya gara-gara barang milik Barsa yang terlalu besar. Kejadian mengerikan tersebut berawal saat pasangan pengantin baru itu ngelakuin malam pertamanya di sebuah ranjang yang udah disiapin. Kebetulan setelah menikah, Barsa tinggal di rumah mertua sang istri. Mereka pun akhirnya berakhir dengan tanpa sehelai benang pun. Saat sedang asik-asik ngelakuin hubungan itu, Barsa sang suami langsung kaget karena sang istri ini kayak tiba-tiba kelojotan gak berdaya, seolah-olah keenakan. Orang tuanya juga seneng nih ngelihat anaknya udah ngelakuin hubungan tersebut. Sesekali ibu Jumantri sering monitoring anaknya nih buat ngeliat dia lagi ngapain. Dan pas momen suaminya udah kelar berhubungan dan keluar dari kamarnya, ibunya balik lagi buat lihat kondisi anaknya yang kebetulan lagi tengkurap di tempat tidurnya. Pada awalnya ibu Jumantri ngira kalau anaknya kecapean dan lagi ketiduran setelah habis begituan nih lor. Ibunya langsung pergi ninggalin gitu aja karena dia nggak mau bangunin sampai besok pagi. Dan pas fajar menyingsing serta pagi hari tiba nih, ibunya masuk ke dalam kamar untuk ngebangunin anaknya buat sarapan. Jumantri pun sempat dipanggil sama suaminya tapi nggak nyaut. Akhirnya ibunya lah yang bangunin Jumantri. Di situ dia kebingungan karena anaknya kok nggak bangun-bangun. Udah dipanggilin sama ditepokin badannya, tetap nggak bangun. Setelah kepalanya diangkat dari posisi tengkurap, mulut Jumantri langsung mengeluarkan busa meski nggak terlalu banyak. Di situ para warga datang dan heboh lantaran korban yang udah dikenal dengan baik malah tiba-tiba ditemuin udah kehilangan nyawanya. Seperti apa yang udah terjadi di negeri kita ya lor. Kalau yang namanya gosip pasti bakal nyebar kemana-mana dan pastinya ada bumbu-bumbu fitnah sebagai penyedap rasa biar makin sensasional. Dimana isu gak sedap itu berisikan soal hilangnya nyawa Jumantri gara-gara burung milik Barsa yang besar. Gara-gara isu itu pun bapak dari Jumantri yang bernama Pak Nedi situ langsung melaporkan kejadian ini bersama istrinya ke kantor kepolisian Marun, Kabupaten Probolinggo. Gara-gara masalah tersebut, akhirnya masalah ini menjadi besar dan heboh. Polisi pun datang untuk bertemu dengan tetua desa guna membicarain masalah ini secara baik-baik. Orang tua Jumantri dan Barsa dipertemukan untuk berunding bagaimana ke depannya karena dari keluarga sang suami merasa kalau bukan dia penyebab hilangnya nyawa Jumantri. Dari situ mulai dilakukanlah serangkaian tes pemeriksaan guna nemuin penyebab hilangnya nyawa Jumantri. Tes pertama dilakukan kepada Barsa, apakah dia memiliki burung dengan ukuran normal sewajarnya milik orang Indonesia. Dan benar aja setelah dites, barang milik Barsa ini normal dan sesuai ukurannya. Saat dilakukan tes, Barsa harus nunjukin barangnya kepada keluarga Jumantri dan pihak kepolisian. Barsa pun berpendapat mungkin itu adalah hal yang paling memalukan yang pernah ia lakuin, yaitu nunjukin barangnya di hadapan banyak orang. Ya tapi mau gak mau dia harus nunjukin buat ngebuktiin kalau barangnya itu normal dan seukuran seorang Asia. Setelah itu, tibalah di mana tubuh Jumantri harus diotopsi guna nemuin penyebab kematiannya.
Dan pas udah selesai diotopsi, ternyata istri dari Barsa ini kehilangan nyawanya gara-gara penyakit epilepsi yang dari dulu udah diidap sejak umur 14 tahun. Bisa dibilang saat sedang melakukan hubungan itu, Jumantri langsung kejang-kejang dan Barsa gak menyadari kalau istrinya itu menderita epilepsi. Dia beranggapan kalau kejang-kejang itu sebagai rasa nikmat yang udah diberikan oleh suaminya. Keluarga korban yang tadinya udah membuat laporan ke kepolisian langsung meminta maaf kepada keluarga suami karena merasa bersalah gara-gara asal menuduh tanpa bukti yang jelas. Beberapa hari setelah keributan itu terjadi, akhirnya pada bulan Februari 2019, jenazah langsung dikebumikan di tempat mereka berasal. Dari kasus ini kita belajar ya lur, bahwasanya jika ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, ada baiknya ya harus saling jujur dan terbuka ya. Karena salah-salah kejadiannya bisa kayak Barsa dan Jumantri ini. Ya AA berharap kalian bisa ambil hikmahnya ya dari kasus ini. Karena jika kalian gak jujur atau satu sama lain, ya AA berharap kalian bisa ambil hikmahnya ya dari kasus ini. Karena jika kalian gak jujur satu sama lain, bisa jadi ya seperti ini. Nah kalau gak salah nih ya lur, saat ada orang lagi epilepsi itu, ada caranya kan ya biar gak lewat. Tapi gimana caranya, AA juga udah lupa nih. Dan kalau kalian tahu, coba komen dong di bawah. Biar jadi nambah ilmu pengetahuan juga nih buat kita semua yang nonton kasus ini. Oh ya, kalau kalian mau request kasus-kasus yang belum pernah dibahas, langsung aja komen di bawah ya. Atau DM langsung di Instagram. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.